Halo siswa-siswi yang terkasih, pada kali ini kita akan belajar program baru di semester 2, yaitu Adobe After Effects. Apa itu Adobe After Effects? Pada dasarnya, Adobe After Effects digunakan untuk memberikan efek pada cuplikan video. Kita bisa mulai dengan memasukkan logo BPK Penabur. Di sini contohnya, saya akan membuat klip logo BPK Penabur. Kita bisa taruh atau letakkan di tengah seperti ini. Kemudian di bagian layer sebelah kiri, kita bisa atur transformnya, baik posisinya, scalingnya, ya, kemudian rotationnya. Itu kita bisa atur baik menggunakan slide digeser ya, mouse-nya digeser ke kanan atau ke kiri, atau diketikkan secara manual di angka yang terdapat di bagian layer tersebut. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan teks nantinya kepada composition panel ya, yang di tengah kanvas untuk kalian memasukkan gambar-gambar itu disebut composition panel. Ya, kita bisa masukkan BPK Penabur Jakarta, ini contohnya. Kemudian untuk mengatur font atau jenis font yang digunakan, kalian bisa atur melalui menu karakter. Ya, kita bisa geser secara manual di composition menggunakan move tool, atau kamu bisa ubah posisinya melalui menu position. Setelah kita menentukan posisi yang diinginkan, kita akan menambahkan animasi ke dalam composition tadi. Yang dapat kita lakukan pertama-tama, kita klik timeline sebelah kanan, dan juga kemudian klik tanda stopwatch ya, yang ada di sebelah kiri tulisan. Nah, sekarang kita bisa mengatur animasi di timeline sebelah kanan. Kita bisa zoom dan zoom out. Kemudian klik tombol ini. Nah, fungsinya apa? Untuk menambahkan keyframe baru. Nah, di keyframe awal kita bisa atur. Kalau seperti ini berarti terbalik ya, posisinya dari besar ke kecil. Nah, sebaliknya kalau mau membuatnya dari kecil ke besar, kita ubah size-nya 0, kemudian di frame yang berikutnya, keyframe berikutnya, kita ubah size-nya menjadi lebih besar. Berikutnya, kita atur keyframe ketiga. Tujuannya apa? Supaya ada efek seperti sesuatu yang memantul gitu ya. Jadi tidak langsung kecil ke besar saja, tapi ada efek memantul. Kita buat 3 frame. 3 keyframe lebih tepatnya ya. Nah, kita bisa menambahkan efek, ada blur, ya, ada frame, dan lain-lainnya. Kalian bisa coba, dan kita akan bahas mungkin di pertemuan berikutnya. Nah, di sini kita akan mencoba menambahkan efek blur. Kita klik seperti tadi. Tujuannya membuat efek blur. Jadi animasinya ada efek blurnya gitu. Nah, kita klik kanan, pilih keyframe assistant untuk menambahkan animasi yang lebih halus. Jadi perpindahan atau transisi dari satu keyframe ke keyframe lainnya itu seperti kartun gitu ya. Jadi
animasinya tuh fluid, smooth gitu ya. Oke. Kita bisa copy properti dari keyframe tadi ke teks BPK Penabur. Tapi kalau kita copy betul-betul seperti itu, otomatis dari segi posisi, dari segi scaling itu juga ikut tercopy. Jadi kalau misalnya seperti ini, mau tidak mau kita atur dari awal. Ya, kita samakan, tambahkan keyframe baru, tambahkan keyframe baru satu lagi. Ya, jadikan 0. Di sini lebih besar, ini lebih kecil. Jadi kecil ke besar, kemudian sedikit mengecil. Seperti ada, kalau bola itu dia memantul gitu ya. Nah, sekarang kita buat animasi teksnya itu muncul setelah logo. Tambahkan keyframe assistant. Oke. Nah, kita sudah berhasil menciptakan animasi logo yang dilanjutkan dengan teks. Nah, sekarang kita akan membuat animasi yang terbalik, yaitu dari besar kecil. Ya, jadi animasi penutupnya lagi. Setelah dia muncul, dia akan mengecil dan menghilang kembali. Bagaimana caranya? Kita bisa copy properti yang ada pada keyframe sebelumnya. Oh ya, di sini size-nya berubah. Harusnya dari keyframe yang ini ke keyframe yang sebelah kanannya ukurannya sama dulu. Ukurannya sama karena dia harus tetap diam, ukuran maupun posisinya. Nah, setelah itu baru kita buat sedikit membesar, kemudian baru mengecil sampai menghilang. Jadi supaya ada kesan memantulnya. Oke, kalau dirasa terlalu cepat, mungkin nanti keyframe-nya bisa sedikit digeser. Nah, seperti ini, jadi dia tidak terlalu cepat jedanya. Hal yang sama kita lakukan pada tulisan BPK Penabur Jakarta nantinya. Mungkin kita akan buat terbalik, yaitu tulisannya duluan yang mengecil dan menghilang, kemudian baru dilanjutkan dengan logo yang menghilang. Nah, kita tambahkan keyframe di mana dia membesar, kemudian mengecil sampai menghilang. Seperti ini. Ya. Seperti itu kira-kira animasi sederhana logo yang membesar dan mengecil. Semoga dapat berguna. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.